Susah kayak gini-gini, ya kan? Udahlah, kamu yang terbaik bagi kamu apa? Yang Allah ridho, yang kamu suka, yang kamu maksimal, yang kamu bermanfaat. Adapun bapakmu dengan kemudahan dari Allah, adapun kamu dengan kemudahan dari Allah. Tapi semuanya mulia tatkala sama-sama menjadi hamba Allah. Nah ini, jadi kadang kita lebih suka dengan ucapan manusia daripada ucapannya Allah. Dan bahkan manusia sudah tahu bahwasanya yang menciptakan itu Allah, yang memberikan rezeki itu Allah. Tetapi jarang manusia itu kalau mau nyari kaya, nyari rezeki yang berlimpah, datang kepada Allah. Sehingga mereka lebih tunduk dan patuh kepada orang yang mau menjadi buyernya, atau yang mau membeli dagangannya, atau bosnya, daripada dia tunduk dan patuh kepada Allah. Ada azan, dipanggil sama bosnya atau kedatangan calon buyer, calon pembeli. Ya, secara umum yang didatangi adalah calon pembelinya daripada mendatangi masjid. Secara umum seperti itu. Nah ini penting. Maka di sini Allah SWT mengatakan, wahai, ya katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Kalau memang sudah tahu itu melampaui batas dan kembali kepada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi anehnya begini manusia itu. Jangan berbuat dosa. Setelah berbuat dosa, suruh taubat. Setelah disuruh taubat, dia merasa, saya tidak mungkin bertaubat. Saya sudah kotor, saya sudah jelek. Terlanjur basah, ya mandi sekalian, begitu. Udah kadung lah, udah jadi orang rusak seperti ini. Ibaratnya paku sudah berkarat, udahlah. Biarkan aja saya berkawan dengan yang lebih banyak daripada orang-orang, ya secara umum. Kalau orang solehkan sedikit temannya, saya berkawan dengan yang lebih banyak lagi. Ya. Di neraka kan temannya banyak, biarkan aja, nggak apa-apa. Ini berbahaya. Jangan berputus asa. Bahkan sebagian mereka berbangga. Ditulis, walaupun ini sebenarnya kata-kata berbahaya. Go to hell. Ini berbahaya. Go to hell artinya apa? Pergi ke neraka. Ini berbahaya gitu. Ya, berbahaya, jangan seperti itu. Di sini dikatakan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Maknanya, tatkala berbuat syirik, bertaubatlah dari perbuatan apa? Syirik. Jadi syirik apabila tidak terbawa mati, itu diampuni. Syirik apabila bertaubat sebelum meninggal dunia, itu dosa syirik diampuni. Adapun firman Allah yang kemarin kita bahas, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja di kalangan hamba Allah yang Allah kehendaki. Maknanya apabila mati dalam keadaan belum bertobat dari syirik, begitu. Adapun kalau misalnya dia mati dalam keadaan selain syirik dan belum bertaubat, adapun kalau dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar dan belum bertaubat dari dosa besar tersebut, tetapi dia tidak berbuat syirik, maka ini tergantung kehendak Allah. Jikalau Allah SWT kehendaki, maka Allah SWT akan azab dia sampai bersih. Kemudian Allah memasukkan orang tersebut ke surga setelah menjadi arang. Setelah menjadi apa? Arang. Diambil, kemudian dicuci di sungai di depan surga, setelah itu bersih, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini, ya. Tetapi kalau Allah SWT kehendaki, dia tanpa melalui neraka dulu.
Diampuni dosanya kemudian dimasukkan ke dalam surga walaupun dia melakukan dosa besar selain daripada apa? Syirik. Ya, dosa besar daripada ya syirik. Makanya pentingnya kita belajar ilmu tauhid, di antaranya untuk membangun mental. Pentingnya orang mengenal tauhid untuk membangun apa? Mental. Kenapa? Karena kalau orang berbuat dosa, mentalnya jatuh. Lah aku anu wong elek. Wis dengaring Allah ora lah, isin lah mola aku kotor. Ini salat mola aku kotor. Aku ora layak. Aku seneng sih karo wong sing ngaji, karo wong sing nang masjid, tapi aku wong kotor. Aku bantu kang buri bae. Wis kana sing pada ngibadah, sing pada salat, sing pada ngaji-ngaji, men nyong iki bae ora apa-apa. Ya, apa? Pasrah ngalah. Lah kok ngerti siksa? Ya wong kepriye maning kotor kaya kiye. Wis ben lah, pasrah ngalah, pasrah bongkokan. Ini sebabnya kenapa? Karena perbuatan maksiat. Tetapi kalau dia ada tauhidnya, mentalnya jatuh untuk berdoa kepada Allah, mentalnya hina tatkala menghadap kepada Allah, kemudian mentalnya menyeret dia untuk berbuat syirik, maka dia tahu perbuatan syirik ini dimurkai oleh Allah. Dalam keadaan dia merasa hancur, merasa kotor, merasa hina, tatkala menghadap kepada Allah, dia terus memohon kepada Allah. Karena memang hanya kepada Allah lah dia bertaubat, dan hanya kepada Allah lah dia meminta ampun. Walaupun perasaannya merasa tak berdaya. Ini sebab apa? Tauhid. Ini sebab apa? Tauhid. Jadi orang-orang yang bertauhid belum tentu dia adalah orang-orang yang ya diberi kemudahan untuk terus-menerus berbuat kebaikan. Jadi kadang juga berbuat dosa. Al-hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada beberapa dalil tentang permasalahan kenapa kita harus takut kepada syirik. Di sini di buku terjemahan kita lihat biar sama ya. Biar sama. Kalau bukunya terjemahan berarti memudahkan kita untuk belajar. Memudahkan kita untuk apa? Belajar. Karena kita tinggal baca, sudah ada artinya, dan tinggal kita hafalkan. Ya. Tinggal kita apa? Hafalkan. Ya. Telaten. Kita baca dan kita hafalkan. Kalau kita tidak hafalkan gimana? Ya sesungguhnya kalau menghafal tentunya dampak terhadap jiwa lebih kuat. Sebenarnya tidak mengapa, tapi harus paham. Dan sifat daripada ilmu adalah menjaga pemiliknya. Berbeda dengan apa? Harta. Kalau orang punya harta, dia harus menjaga hartanya. Tapi kalau dia punya ilmu, maka ilmunya yang akan menjaga apa? Dirinya. Dan problematikanya memang Masya Allah ya. Manusia itu banyak sekali. Ya, dengan ilmu tauhid, akhirnya ilmunya akan menjaga dirinya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Kita bacakan ya. Yang punya buku dilihat ya. Kita baca Arabnya saja. Terjemahannya nanti bisa baca sendiri. Babul khaufi minasyirki, halaman 21. Halaman 21 ya. Jadi kayak sekolah maning ya. Jadi kayak sekolah maning. Kalau di buku ini ya halaman 25. Sudah ketemu? Kalau di terjemahan halaman 21. Babnya 4. Kalau di sini halaman 25 babnya 3. Bab 3. Sudah? Belum? Sudah? Ya. Babul khaufi. Nah, biar serempak. Babul khaufi minasyirki
Yang ucapan qaulullah ta'ala nggak kita baca ya, langsung aja biar gampang. Innallaha la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qauluhu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa fil hadis akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu qala ar-riya. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Wali Muslimin an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Nah, sudah ya, nanti tinggal dihafal sendiri. Nah, kita lanjutkan ya dari doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabiullah Ibrahim itu pun takut terhadap syirik. Ya, Nabiullah Ibrahim takut terhadap apa? Syirik. Jadi ciri-ciri orang yang bertauhid takut terhadap syirik. Ciri-ciri orang yang beriman takut terhadap kemunafikan. Jadi ciri-ciri orang yang beriman takut kepada kemunafikan. Tapi kalau orang yang imannya lemah justru terhadap kemunafikan itu tidak takut. Merasa bersih. Ciri-ciri orang yang hatinya baik, dia itu merasa kotor, merasa jelek, merasa hina. Tapi ciri-ciri orang yang kotor dan jelek, merasa apa? Tidak melakukan dosa. Makanya kalau orang mengatakan terhadap orang-orang yang rajin ngaji, rajin beribadah, rajin doa, ya, rajin belajar, orang sok suci, semuci suci, gitu. Ini keliru. Kenapa dia belajar? Ya karena dia merasa kotor. Walaupun memang kadang di masa kita ini orang belajar ini harus lebih hati-hati dan harus lebih bijak. Makanya saya setuju dengan ucapannya Syekh Albani. Saya setuju nih. Ya. Syekh Albani mengatakan sesungguhnya kita sekarang ini hidup di zaman fitnah. Maka janganlah kita melakukan pemutusan hubungan terhadap orang-orang yang akidahnya ataupun akhlaknya ataupun perbuatannya menyimpang. Tetapi yang wajib bagi kita adalah bersabar dan memberikan peringatan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ini kalau menurut saya. Kenapa? Peradaban ini adalah peradaban yang sudah tua. Peradaban yang kita berada di masa kita ini adalah peradaban yang sudah tua. Dan yang namanya peradaban sudah tua ini kadang sudah apa ya? Ya sudah wangkot lah. Sudah apa? Wangkot. Wangkot artinya apa ya? Orang ngerti. Wis balung sungsung. Mendarah daging sampai sungsung. Ah, ya kan?
Kan darah dan daging. Nah itu sumsum Pak, coba bayangkan. Wis mendarah balung sampai sumsum. Apa? Wangkoten. Apa? Wangkotan ya. Ini bahasa Banjarnegara. Mungkin daerah Wonosobo atau Banjar ada istilah wangkot antum? Oh enggak, Masya Allah ya. Kekayaan bahasa Jawa gitu ya. Wangkot itu artinya mendarah daging. Sudah, sampai balung sumsum. Sehingga kita harus sabar. Saya pernah ngaji nih, cerita dari sebelum kita ngaji. Al-Azkar Imam An-Nawawi. Dan kita juga pernah ngaji ya Sahih Muslim dengan syarahnya Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi ini beliau ya menjelaskan di dalam kitab Al-Azkarnya. Jadi kalau ada orang mati itu jadi gambarannya kayak wong duwe gawe kayak gitu. Rame gitu, dijelaskan di situ. Masya Allah. Ya kan? Sehingga di sebagian kaum muslimin kalau meninggal dunia ya ada yang baca Quran, ada yang ini dan itu kan memang di dalam buku itu ada. Dan Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslim kalau kita haji itu memang ziarah ke kuburan Nabi gitu. Padahal yang benar kita haji. Lah nanti di antara rentetan-rentetan ibadah haji itu di antaranya kita berziarah ke makam Rasulullah, makam sahabat dan seterusnya. Tapi niatnya haji, bukan niatnya apa? Ziarah. Lah, ini mengurai hal-hal yang demikian ini kan Angel bin Mumet ya. Nah, makanya kita benar, oh ya Masya Allah. Ya, Masya Allah. Karena secara umum ya saudara kita lah ya Muslim ya. Saudara kita Muslim. Makanya kita moga-moga dengan niatan kita semacam ini Allah jadikan kita termasuk sebab-sebab kebaikan bagi diri kita, keluarga kita ataupun masyarakat kita. Jadi lebih kita kedepankan apa? Sabar. Jadi setelah kita paham, kita amalkan, tatkala kita mau menterapi itu dengan sabar. Bukan dengan kita ya istilahnya menghukumi sementara dia itu masih belum paham. Masih belum apa? Paham. Ya contohnya seperti ini. Ada orang nggak pakai jilbab. Ada orang nggak pakai jilbab. Ya kan? Nggak pakai jilbab perempuan halal apa haram? Haram. Tapi dia sedang mabok. Apa yang kita katakan? Nggak pakai jilbab itu haram kamu. Tahu nggak ini nggak boleh aurat ini haram kamu. Nggak mencium bau surga. Tapi dia sedang mabok. Benar nggak kita mengucapkan dia seperti itu? Tidak. Caranya gimana? Ya kon mari lisit maboke dan seterusnya terus malam mandan adem mungkin ada sebagainya. Oke, kowe mau gelepak nang perek kot. Nah, kowe tes nganggo klambi sekolah, raimu ayu, kulitmu putih. Engko ngerana wong sing jahil gawa kowe nasibmu mbuh, kowe tak tulungi kayak gini. Siku sadar dan sebagainya. Sing jenenge wong wadon baru cerangan dalile kon salat dan sebagainya karena nutup aurat gitu loh. Jadi nunggu mandan nyambung dulu. Gimana? Ya umpan papan. Wong wadon orang mau jilbab, gimana kamu meninggalkan salat mabok lagi kamu gimana coba? Ya wong mabok dakwah kayak gitu masuk atau tidak masuk? Tidak masuk. Nanti itu benar maboknya, benar nggak sholat seterusnya, dosa semuanya. Cuman kapsul yang kamu berikan ini tidak mendatangkan kebaikan kepada orang yang sedang sakit. Makanya posisi orang-orang yang berilmu ini hati-hati ini kapsul ini. Kapsul ini ya atas nama Allah, atas nama agama. Ini contoh kapsul-kapsul salah. Saya sering ngasih contoh kapsul salah. Mungkin di sini dulu pernah kita sampaikan. Tuh kamu lihat ya. Orang pada zina itu yang lagi itu pada kufur itu berbuat syirik. Halal apa haram? Haram. Halal apa haram? Haram. Kalau misalnya kamu mengingkari itu, ibadah atau mungkar? Ibadah. Ibadah apa mungkar? Ibadah. Kalau misalnya kamu sedang mengingkari kemungkaran ibadah, kemudian kamu mati di dalam mengingkari kemungkaran tersebut, apa hukumnya? Syahid. Berarti kalau kamu sekarang serang mereka, syahid atau enggak syahid? Syahid gitu loh. Nah, siap bom gitu kan? Nah ini kan kapsul yang salah ini. Kapsul yang salah dibungkus oleh agama, tidak semua orang bisa mencerna.
Gitu ya. Jadi kapsul yang benar, cara pengobatannya salah, caranya salah, tidak semua orang bisa mencerna. Gitu. Karena ini memang orang ahlinya, ya kan? Ya, kalau ada malpraktek, seorang mantri bisa nggak mencerna kesalahan seorang dokter spesialis? Mungkin sulit, apalagi orang awam. Apalagi orang awam, gitu. Demikian juga tentang masalah ilmu. Kadang orang yang ngaji aja nggak mudeng kok, apalagi orang awam. Kamu mau apa? Mau jihad? Mau apa? Itu pokoknya yang judi-judi itu di pasar Probolinggo mau tak hancurin semua sama saya. Begitu? Iya, berarti kamu mantap, mantap sekali. Oh, akhirnya ada orang judi antemi semuanya. Ya, dan ternyata apa dampaknya? Ngobrak-abrik judi sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama gatel. Lama-lama apa? Gatel. Akhirnya menempatkan diri pada perkara yang bukan menjadi haknya. Itu penting di sini. Makanya kita belajar ilmu syariat, kita paham, kita amalkan, dan kita ajarkan dengan cara yang tepat. Dan semoga Allah jadikan kita semua menjadi pembuka kunci-kunci kebaikan. Dene ngaji ora sangar sih nang apa kowe ngajine nang Progondo ora sangar, ora bras-bres, ora mantep temen sih ngaji tauhid kecing. Jawabnya kita gimana? Tekcending ya, tekcending lah ya mampune semene. Ya kowe mbok sing arep belajar sangar yang ana, tapi aja nang kene nang jeneng desaku. Ana sangar tapi sing adoh gitu loh. Aku ki urung tayang sing sangar-sangar kaya kowe. Isane tasih kaya kiye. Ya ora mantep jenengane. Ya wis ben lah. Wis ben kok tadi ana wayahe. Ya. Hadirun azani wa azakumullah. Jadi di sini ya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam pun berdoa. Yang menunjukkan doa beliau takut terhadap syirik. Takut terhadap apa? Syirik. Doanya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Coba bareng-bareng ya. Allahumma jnubni. Bareng-bareng. Allahumma jnubni wa baniya an na'budal asnam. Allahumma jnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan ya anak keturunanku dari menyembah patung atau berhala. Ya. Ini doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, takut terhadap syirik. Ya. Takut terhadap apa? Syirik. Dan syirik ini memang memasung akal sehat. Syirik itu memasung akal apa? Sehat. Ya. Memasung akal sehat. Sedangkan tauhid menjadikan orang itu cerdas. Menjadikan orang itu apa? Cerdas. Pembahasannya ya pada tempatnya lah ya. Kita kasih itunya dulu. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Wa fil hadis, dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhwafu, perkara yang paling aku takutkan." Akhwafu ma akhafu, apa yang ya. Jadi perkara yang paling aku takutkan. Jadi akhwafu ma akhafu. Dari perkara yang paling aku takutkan, alaikum, akan menimpa kalian, yaitu asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Ini kepada para sahabat ya. Karena syirik besar mereka udah paham. Tapi syirik kecil ini menyelinap. Ini apa? Menyelinap, sehingga Rasulullah khawatir sekali. Kemudian para sahabat bertanya, fasu'ila anhu, ya, para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab apa? Riya.
Rasulullah SAW menjawab pamer. Ya, pamer. Jadi manusia itu merasa bertenaga, berenergi, dan bersemangat tatkala dilihat orang. Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Nggih. Nggih napa nggih? Nggih. Apa? Valid ya? Masya Allah ya. Coba orang yang siap pentas membuka aurat. Ya. Tapi bukan di panggung, ya. Sendirian misalnya. Malu apa enggak malu dia? Malu, secara umum malu. Tetapi kalau sudah naik panggung enggak malu. Nah, ini karena dilihat dia merasa ya ada power tadi gitu. Ya. Seperti orang ngaji, tatkala dilihat orang kayaknya ada power nih. Begitu nggak ada yang lihat, nggak ada apa, menurun. Kesel. Makanya kalau yang ngaji banyak, bersemangat. Kalau yang ngaji satu, loyo gitu. Mohlah gitu. Mohlah, kenapa lah arep bruun kangkung bae lah. Ini jadi ini menunjukkan ya lemahnya keikhlasan. Jadi orang yang ikhlas nggak ngaruh. Ada yang ngaji, ya dia tetap ngaji. Nggak ada yang ngaji, dia tetap ngaji. Ya, misalnya dia punya masjid seperti ini masjid. Ada yang jamaah, ya dia tetap datang ke masjid dan membaca Al-Quran. Nggak ada yang jamaah, dia juga tetap datang ke masjid dan membaca Al-Quran. Ya, jadi nggak ngaruh. Banyak yang nggak nambah semangat, sedikit orang juga nggak menurunkan semangat, nggak ngaruh. Nah, ini sering menyebabkan akhirnya amalannya menjadi apa? Riya. Dan riya ini berarti bukan untuk Allah. Bahwa kita dituntut ikhlas karena Allah. Makanya ada 3 kisah tentang orang yang paling pertama disungkurkan di dalam neraka wajahnya. Yang pertama, orang yang berjihad, berperang di jalan Allah. Ditanya, kenapa kamu berjihad? Aku berjihad untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, kemudian didustakan oleh Allah. Dan kamu ini berjihad supaya kamu dikatakan pemberani. Dan kamu sudah dikatakan sebagai pemberani. Kemudian yang membaca Al-Quran, menghafal Quran supaya dikatakan qori. Kemudian yang bersedekah supaya dikatakan sebagai dermawan. Ini yang pertama kali apa? Disungkurkan di api neraka. Nah, ini kita dilatih mental kita ikhlas kepada Allah. Ikhlas gitu. Dan tanpa ikhlas hidup ini berat. Tanpa ikhlas hidup ini apa? Berat. Contoh. Ya, ini kisah nyata ya. Semoga nggak terjadi pada kita. Seorang bapak mengatakan kepada anaknya, "Sini, kamu harus bayar uang susunya," gitu. Maksudnya uang susu yang dulu pernah diberikan kepada dia tatkala masih bayi. Ini gimana orang tua yang semacam ini? Tidak ikhlas, sudah nggak apa-apa, ikhlas memang. Ikhlas sudah. Jadi orang tua itu jadi ikhlas. Ya, ikhlas. Jadi memang kita mendidik, memberikan perhatian dan seterusnya, ikhlas karena Allah. Pokoknya kamu nggak usah, ya, nggak mesti harus jadi seperti bapak. Bebas kamu mau jadi apa. Yang penting kamu jadi orang soleh, menjadi orang yang ikhlas. Tapi biasanya orang tua pingin anaknya seperti apa? Bapaknya. Iya kan? Udah biarin aja jadi apa. Yang penting kamu jadi hamba Allah. Makanya di sini perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi Ibrahim bukan perkara apa-apa. Tetapi kalau anaknya sampai menjadi golongan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Nah, tadi sudah ya. Kemudian ditanya oleh sahabat tentang apakah syirik kecil itu, dijawab oleh Rasulullah adalah apa? Riya, pamer. Ya, pamer. Jadi pamer ini ya bisa merusak tauhid. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya.
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamata, barang siapa yang mati." Ya, mamata, barang siapa yang mati. Kalau mati berarti apa? Sudah dicabut nyawanya. Tapi kalau maut. Kalau maut itu lagi proses terlepasnya ruh dari jasad. Ya, makanya Rasulullah mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang sedang sekarat. Jadi maut itu artinya sekarat kalau bahasa kita ini. Ya, proses terlepasnya ruh dari jasad. Ya, di sini Rasulullah mengatakan mamata, barang siapa yang sudah mati, maksudnya sudah tidak bernyawa lagi, sudah ganti alam. Dan di sini sudah terputus semuanya dan tidak ada manfaatnya amal soleh. Amal soleh sudah tidak ada manfaatnya. Jadi kalau masih cinta terhadap amal soleh, ya sebelum mati. Jadi kesempatan kita beramal soleh sebenarnya sebentar. Cuman orang merasa berat beramal soleh. Ya, wis salat subuh dari salat zuhur, pada salat zuhur dari salat asar, pada salat asar salat maghrib, salat isya kon ngaji, wis zakat kon sedekah dari kon eman lah mau temen kapan senenge urip ngaji tok ibadah tok. Nah, itu. Apa? Gimana? Nyusai kapan senenge wong urip ya lumrahe seneng gitu. Gimana? Susah karo gemien. Oh, susah ket gemien ora tahu seneng. Sebenarnya susahnya kita dalam beribadah adalah keringanan bagi kita besok, karena besok lebih susah lagi, tetapi nggak ada kesempatan ibadah. Ini repot. Jadi bagi yang diberi kemudahan oleh Allah untuk ibadah, ya bersyukur. Bersyukur walaupun kadang memang manusiawi itu jenuh. Ya, jenuh. Kita lanjut. Jadi barang siapa yang mati wa huwa yad'u min dunillah, kemudian dia berdoa kepada selain Allah, niddan, ada tandingannya, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Jadi syirik adalah dakwatullahi ma'a ghairihi. Ini definisi syirik. Syirik adalah dakwatullahi ma'a ghairihi. Jadi syirik adalah berdoa kepada Allah, tetapi ada yang lainnya gitu loh. Ini syirik ini. Ya memang harus begitu, kita harus belajar kuat gitu. Belajar apa? Kuat. Ya. Makanya istilah Allah koyo senane welagaran gitu. Orang anggo seret. Udah biarin aja. Apa-apa kudu karo seret, dodol ya karo seret, urip ya karo seret. Ya. Udah biarin aja, tawakal kepada Allah. Ya, karena semuanya milik Allah. Sehingga tidak butuh pada yang lainnya. Ya, makanya cinta kita kepada istri itu harus dibangun di atas tauhid. Maksudnya gimana? Ya kalau kita menyayangi istri dan sebagainya, itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah dan karena ingin mendapatkan pahala. Jadi manusia tatkala beramal saleh udah ikhlas karena Allah. Ini kekuatan. Sehingga tatkala orang-orang yang dicintainya itu pergi semuanya, dia nggak merasa kesepian. Karena waktu itu dia memang beramal saleh. Ya, kisahnya sudah terlalu banyak ya, kayak Nabi Ayub ditinggal oleh semuanya, kuat bertahan. Rasulullah harus meninggalkan semuanya, kuat bertahan. Meninggalkan semuanya itu berat loh, bayangkan. Tadinya beliau tokoh, Al-Amin, dan seterusnya dipercaya. Begitu menjadi Nabi dan Rasul, diboikot. Diboikot, menderita sekali. Sampai akhirnya makan daun-daun kering, menderita. Diboikot semuanya. Pada klimaksnya sampai akhirnya dihibur oleh Allah dengan Isra dan Mi'raj. Itu. Nah, jadi syirik adalah berdoa kepada Allah tetapi berdoa kepada yang lainnya.
Atau syirik itu adalah memalingkan sedikit saja dari jenis-jenis ibadah. Memalingkan sedikit saja dari jenis-jenis ibadah. Nah, jenis-jenis ibadah apa saja? Ini diajarkan di dalam kitab salah satu usul. Seperti iman, Islam, ihsan. Ya, kemudian seperti taubat, al-inabah, war-raghbah, berharap, wal khusyu', wat tadallul, wat tawakkul, wal khasyah, wal zabah, wal nazar, dan lain sebagainya dari jenis-jenis apa? Ibadah. Ada menyembelih, ada kurban, ada khusyuk, ada tadallul. Tatkala itu termasuk daripada jenis ibadah, maka tidak boleh sedikit pun dipalingkan kepada selain Allah. Kalau kita bingung tentang apa ya? Tentang ya item ya atau jenis dari jenis ibadah, kita pahami definisi ibadah. Kalau kita bingung jenisnya, mesti ada taubat, ada khusyuk, ada khosyah, ada tawakal, ada rohbah, ada rohbah, dan seterusnya. Kita bingung, nggak apa? Kita pahami definisinya. Definisinya kalau secara bahasa Arab mungkin agak sukar ya. Yaitu kalau bahasa Arabnya seperti ini. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Min qaulin aw fi'lin zahiratin wa batinatin. Ini secara Arabnya. Cuman kadang kita secara Arab nggak mudeng, padahal yang kita butuhkan mudeng gitu loh. Ya kan? Yang kita butuhkan apa? Mudengnya sehingga kita selamat nih. Biar nyambung, karena ini diamalkan. Nah, ibadah itu apa sih? Ibadah apa baik? Ya, ibadah itu apa? Apa baik? Apa kue pangandikan? Apa kue perbuatan? Sing keton apa sing ora keton? Sing disenengi Allah dan diridhoi oleh Allah. Kue mlebu dalam lingkaran ibadah. Ulangi lagi apa enggak? Ini biar kita selamat masalahnya gitu loh. Ya, salah suntik, salah pengaruhnya ya kan? Biar disuntik anti mumet, ternyata ya suntiknya ini diare coba ya Allah ya. Ora nyambung, Bok. Nah, kudu ngerti ke. Ya, Mas, sesini. Jadi ibadah itu bahasa Jawanya apa tadi? Apa baik? Apa baik siapa? Ya apa baik ngono mbuh, pokoknya apa baik? Ya, apa baik? Apa kue pangandikan? Apa kue perbuatan? Apa kue singketon? Apa raketon? Mung Allah seneng, Allah ridho. Gimana kabarnya Bapak? Apa yang bisa saya bantu Bapak? Tatkala dia mengucapkan seperti harus ikhlas. Bapak butuh apa? Apa yang bisa saya bantu Bapak? Oh, saya butuh es cendol. Oh, es cendol di pesawat nggak ada Bapak. Adanya ini susu, adanya ini dan sebagainya, adanya yogurt dan sebagainya. Nggak ada ya? Nggak ada Bapak. Kalau cappuccino, ada Bapak. Ini cappuccino, ini krimnya dan sebagainya ada Bapak. Silakan Bapak, ini kan. Udah Bapak. Nah, sudah ya? Sudah. Ih, mainnya yakin. Pramugarane gitu ya. Ada pramugari lah, nggak jadi mau lanang pramugari. Begitu turun pesawat, cuek bebek. Alah bapak-bapak kan gue ngapa harap kesasar ya ngono, harap tekan ya ngono, bodoh-bodoh. Kan ini medun pesawat, orang kenal. Ah, ini berarti apa yang bisa saya bantu Bapak? Apa yang Ibu? Karena lagi golek. Ah, ini ya insyaallah ini.
Ini hati-hati, harus ikhlas. Siap bos, kapan bos? Segera bos. Setelah bosnya miskin, halah kamu nggak ada punya duit, nggak bos-bosan kamu yang nyuci sepeda motor saya aja, saya nggak udah bos-bosan udah. Ini hati-hati, berarti nggak ikhlas ini, bas bos dan nggak ikhlas dari ikhlas, gitu loh, ya kan? Anak-anak yang saya cintai, yang saya hormati, pelajaran ini Bapak akan mengajarkan, gitu. Begitu sudah keluar tempat belajarnya, Allah mudeng yang ngono, urus. Anak-anaknya wong angel temen dididik wis ngono. Arep menggim ya ngono, arep wis bodoh-bodoh. Sing pentingnya kan wis memenuhi target jam mengajar, ora korupsi waktu. Bodoh-bodoh. Ini berarti nggak ikhlas, harus ikhlas. Penting ikhlas ini gitu loh. Ini penting. Ya kan? Jadi kadang baiknya itu karena ada apanya? Ini. Fulus. Ada fulus, Anda mulus. Nggak ada fulus, Anda mampus. Out. Gitu. Ngeri kan? Makanya Rasulullah SAW mengatakan ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamilah. Celaka hambanya dinar dan seterusnya tadi. Nah ini jangan ikhlas karena Allah. Ternyata butuh latihan. Niscaya nggak burung ya. Pokoknya saya akan setia sama jenengan mas. Anak duit aku setia, orang duit aku setia. Jenengan awet duit ya aku mesem, jenengan orang awet duit ya aku mesem. Pokoknya bisa seperti ini? Susah. Coba gaji 2 bulan jangan kasihkan kepada dia sedikit pun. Kira-kira berubah nggak wajahnya? Mulus ya, dicoba gitu ya. Pokoknya uang belanja stop total coba. Sudah ya? Jadi ini harus ikhlas. Ya, jadi kita sayang anak ikhlas, sayang orang tua ikhlas gitu loh. Jadi jangan sampai mijeti mbae, ya mijeti ibune ya kan, biunge kan, ibunya men warisane akeh. Jangan uli warisan yang ngono, ora uli warisan ora butuh, Allah lebih sugih. Gitu. Ini bangun ya. Jadi di sini dikatakan Rasulullah barang siapa yang mati kemudian dia masih berdoa kepada selain Allah, maka masuk ke dalam neraka. Berarti angel apa gampang ya? Angel ya, betul latihan. Berarti wedi atau cuek bebek ya? Wah, kalau kita nggak takut, berarti kita nggak bisa memahami betapa Nabiullah Ibrahim sangat takut. Dan Rasulullah juga sangat takut. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Ini waktunya sudah hampir habis, tapi nanggung ya. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu dengan Allah. Berarti maknanya sudah meninggal dunia. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an, kemudian dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu, bersyirik dengan sesuatu, dakhalal jannah. Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik, lebung surga. Tapi di sini kan tidak disebutkan ya kan? Dia harus bebas dari dosa besar dan seterusnya. Kan enggak. Cuman enggak berbuat syirik. Ya berarti ngerti kowe sing penting aku ora syirik, arep gaple, arep apa, ulik. Nah, enggak begitu. Ya tetap kita bertauhid, beribadah kepada Allah, maksiat kita tinggalkan sekuat tenaga kita. Bersama dengan itu yang namanya manusia pasti terjatuh pada perbuatan dosa, itu pasti gitu loh. Jadi jangan kita berpikir lah sing penting kan orang syirik. Ya, arep apa bae ngono, sing penting orang syirik. Enggak gitu. Ya tetap kita beramal soleh. Begitu. Ya, karena sekuat apapun kita meninggalkan kemaksiatan, tetap kita akan terjatuh kepada kemaksiatan, kepada dosa. Tetapi di sini kata Rasulullah, apabila kita menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, dimasukkan ke dalam surga.
Ya karena memang surganya Allah. Ya kan? Nerakanya juga nerakanya Allah. Misalnya ada orang yang tadi sudah berjihad, ya, sedekah, baca Quran, kok dimasukkan neraka? Ya nerakanya Allah. Loh, kok dimasukkan neraka? Ya karena dia kan berbuat jahat pada Allah, berbuat syirik. Begitu. Ya tapi kan dia berbuat baik pada manusia. Ya manusia nggak punya surga, nggak punya neraka. Ya jadi permasalahan manusia nggak punya surga, nggak punya neraka. Jadi kalau kita mau nyari surganya manusia ya nggak ada. Misalnya manusia punya azab, azabnya itu terbatas. Jadi kalau manusia punya azab, azabnya apa? Terbatas. Makanya ya, nih, jangan suka melihat tayangan yang mengerikan. Ya, apa? Mengerikan contohnya. Loh itu kalau penyiksaan-penyiksaan itu kan misalnya di kawan, misalnya ya, makanya dan cara menyakiti tinggal ngencengna bau tetok. Keret, ya kan? Nah, kan lara ya, Mbok. Nah. Terus ada lagi yang pakai istilahnya water pass itu atau water boom gitu kan, jadi ditidurkan. Jadi orang perlu ditilem tapi digerujuk. Kan ya ditilem gitu. Dan seterusnya dari penyiksaan kan banyak. Itu siksanya manusia. Tetapi tatkala Allah SWT ingin mengakhiri siksanya manusia, dia meninggal dunia sudah selesai urusan. Jadi memang Allah yang menentukan nih kapan berakhirnya sebuah kenikmatan dan kapan berakhirnya sebuah penderitaan. Makanya kalau sudah klimaks, sudah ikhlas saja. Berapa banyak orang nggak mau turun klimaksnya, akhirnya malah mati, ya kan? Setelah klimaks apa? Anti klimaks kan turun, ya kan? Makanya nggak perlu pakai obat kuat, yang penting sehat gitu aja. Sudah gitu kan? Karena sudah setelah klimaks turun, itu di dunia ini sudah kayak gitu hukumnya. Puncak daripada penderitaan kematian, selesai. Ini penting memahami hidup. Sehingga berapa banyak manusia terjebak dengan kebodohan manusia itu sendiri. Cuman Allah yang paling jujur dan cuman Allah yang paling sayang. Pokoknya kalau nggak belajar ilmu tauhid, ya, bukan hanya di negeri ini, bahkan di negeri kafir banyak orang terjebak. Ya, seperti judi. Istilahnya investasi, ya apa tidak? Iya, padahal akhirnya ya duitnya hilang, sebenarnya wis golete angel, ya kan? Dibuang, pertama pasang uli duit, wah pasang akeh, hilang, ya kan? Ini ada barang bagus, ini bagus, kamu cepet kaya dan sebagainya. Udah kirim aja 1 kontainer, nanti harganya sekian. 1 kontainer sekirim, bayar. Wah masya Allah terpercaya. Kirim lagi 1 kontainer lagi, kirim lagi, bayar. Kirim lagi, wah. Ini saya butuh 30 kontainer. Kalau ada nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada nggak usah maksa. Kirim lagi, nggak apa-apa. Wah, blas, secara dibayar, wong hilang, kabur. Wah, rampung. Berarti jarimu, mumet. Kalau orang beriman nggak mau bunuh diri, tapi kadang orang nggak beriman, akhirnya mati bunuh diri. Nah, kalau kayak gini, aduh, waliyadzubillah. Makanya di sini, ya Allah SWT menunjukkan amalan yang terbesar yaitu selamat dari syirik. Kalau dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang berjumpa kepada Allah dalam keadaan bersyirik, maka dia masuk ke dalam neraka. Memang sesuai dengan ya kejahatannya. Ya, neraka itu pedih, tapi kejahatannya berbuat syirik itu besar di sisi Allah. Kayaknya sudah habis ini ya. Nah, sudah habis, alhamdulillah ya. Kita tutup saja. Kalau mau ada pertanyaan setelah kita tutup, gitu. Ya, penjelasannya mudah karena kita mengacu pada buku terjemahan saja. Nah, kenapa kita pilih yang mudah? Tinggal antum hafalkan. Ya, tinggal antum apa? Hafalkan. Kalau antum pahami, hafalkan, mudeng, masya Allah. Pengajian nang Masjid Al-Huda Purwogondo bisa jadi kiai, masya Allah. Itu syaratnya mudeng dan paham. Karena tatkala mudeng itu langsung bisa pencerahan, ya kan? Mantap, ini begini, ini tauhid begini, ini kayak gini. Itu. Jadi orang mudeng itu bisa mengungkapkan. Ya, ada orang ditanya, kamu paham nggak? Paham. Bener paham? Paham. Coba jelaskan. Ya sebenarnya saya paham, tapi saya sulit mengungkapkan. Lah itu yang namanya nggak paham gitu. Jadi orang paham itu secara umum itu diantaranya mampu
untuk mengungkapkan. Walaupun mungkin sih ada yang paham tapi sukar mengungkapkan. Tapi berarti urung lotok. Tapi nggak paham yang lotok tetap bisa. Ya, tetap bisa. Ya, tetap bisa. Jadi dengan paham kita bisa mengungkapkan. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah menolong kita dan juga menolong kaum muslimin dan juga Allah menolong bangsa dan negara kita ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.